Apa yang terjadi ketika sebuah penjara yang dibangun untuk menampung 2.000 narapidana justru dijejali lebih dari 8.000 orang? Di sini, bahkan air bukanlah hak, melainkan kemewahan, kebebasan. Jangan harap, di balik jeruji, La Mesa penjara paling sesak dan brutal di Meksiko menghancurkan batas kewarasan manusia. Nama lengkapnya adalah El Centro de Reversión Social de la Mesa, tapi kebanyakan orang menyebutnya La Mesa, berlokasi di Tijuana, tepat di perbatasan Meksiko Amerika Serikat. Penjara ini awalnya dibangun untuk menampung sekitar 2.000 orang. Itu saja sudah terasa sempit, tetapi apa yang terjadi sekarang benar-benar di luar nalar. Lebih dari 8.000 jiwa dijejalkan di tempat ini, 4 kali lipat kapasitas aslinya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar pendapatmu tentang penjara ini, karena setiap dukunganmu membantu kami menghadirkan lebih banyak kisah nyata yang mengguncang. Bayangkan dirimu dipaksa tinggal di sebuah ruangan yang seharusnya hanya untuk 2 orang, tapi kini dijejali 8 tubuh yang saling berdesakan. Namun ini bukan sekadar ruangan sempit, ini adalah penjara, di mana setiap tarikan napas terasa berat seperti tersedak, dan setiap tatapan bisa berubah menjadi ancaman kematian. Kepadatan di sini melahirkan neraka yang nyata. Tak ada ruang untuk bergerak, tak ada tempat untuk beristirahat. Bahkan udara yang dihirup terasa seperti racun. Bagi kebanyakan narapidana, sel yang sempit ini adalah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Tempat tidur itu hanyalah mimpi bagi orang beruntung. Sebagian besar terpaksa tidur di lantai beton yang dingin, keras, dan lembab. Ada yang tidur sambil duduk, ada yang hanya bisa menyandar ke dinding, karena setiap jengkal ruang telah direbut oleh tubuh-tubuh putus asa yang berebut tempat. Rasanya seperti dikurung di dalam kotak besi bersama ratusan orang lain tanpa harapan, tanpa jalan keluar, kebersihan. Jangan pernah berharap, toilet meluap tanpa henti, menyebarkan bau busuk yang menusuk hingga membuatmu mual. Bayangkan ratusan orang harus menggunakan kamar mandi, yang bahkan sudah hampir tidak berfungsi. Mandi menjadi kemewahan tak ternilai. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan setelah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, menunggu setetes air yang nyaris tak ada. Air minum? Itu bukan lagi kebutuhan, melainkan pertaruhan hidup dan mati. Siapa yang kalah? Dia tidak hanya haus, dia bisa mati. Kekurangan air menciptakan medan pembantaian tak kasat mata. Penyakit menular menyebar bagai badai maut, tuberkulosis, infeksi kulit, hingga COVID-19 melanda penjara ini tanpa ampun. Tidak ada pemeriksaan kesehatan, tidak ada isolasi bagi yang sakit, dan sabun atau masker hanyalah dongan. Ketika satu orang terinfeksi, seluruh penjara menjadi ladang kematian. Jangan bayangkan ada dokter yang datang menyelamatkan. Laporan Hak Asasi Manusia tahun 2023 mengungkap fakta mengerikan. Lebih dari 70% tahanan di La Mesa tidak pernah sekalipun bertemu dengan dokter sepanjang masa hukuman mereka. Luka dibiarkan bernanan, infeksi merajalela, dan gangguan mental menggerogoti kewarasan tanpa siapapun peduli. Banyak orang di sini tidak mati karena kejahatan mereka, tapi karena penjara ini perlahan-lahan membunuh mereka, satu napas demi satu napas, hingga tak tersisa apapun selain tubuh yang membusuk dan jiwa yang hancur, yang membuat darah mendidih. Sebagian besar dari mereka bahkan belum terbukti bersalah. Mereka terjebak dalam penantian tak berujung, menunggu sidang yang entar. Kapan datang bulan demi bulan, tahun demi tahun terperangkap di neraka bernama La Mesa, hanya berharap bisa bertahan hidup hingga hari esok. Namun kepadatan, bau busuk, dan penyakit hanyalah permukaan mimpi buruk. Kengerian sejati di La Mesa tersembunyi di balik temboknya. Kekuasaan mutlak ada di tangan kartel narkoba di sini. Sipir bukanlah penguasa, pemerintah hanyalah bayangan. Yang memegang kendali penuh adalah geng-geng brutal seperti kartel Sinaloa dan CJN Gang. Sejak kaki seorang tahanan baru menjejak lantai kotor penjara ini, nasibnya sudah digenggam oleh tangan geng. Mereka yang memutuskan segalanya dari tempat tidur hingga hidup atau mati, ingin sel yang aman. Bayar, tak punya uang? Bersiaplah dilempar ke blok paling busuk dan penuh kekerasan, atau lebih buruk lagi, dipaksa menjadi kaki tangan geng. Menyelundupkan narkoba, menjalankan perintah kotor, bahkan menghabisi nyawa sesama tahanan, menolak. Itu artinya menandatangani surat kematian sendiri. Kekerasan di La Mesa adalah denyut nadi harian. Hampir setiap hari ada darah tumpah, perkelahian sengit, penusukan, pemukulan, hingga kerusuhan yang meledak tiba-tiba. Para narapidana memegang senjata rakitan, sikat gigi yang biasa jadi pisau,
logam berkarat yang ditajamkan. Salah melirik orang yang salah. Salah bicara satu kata dan kau bisa berakhir terkapar di lantai berlumur darah. Apa yang dilakukan para sipir? Sebagian memilih tutup mata, sebagian lainnya menerima bayaran kartel untuk pura-pura tidak melihat. Ada bahkan yang bekerja sama dengan geng, menyelundupkan senjata dan narkoba ke dalam penjara. Di La Mesa, hukum tidak berarti apa-apa, yang ada hanyalah kekacauan dan kekuasaan geng. Bagi banyak tahanan, bergabung dengan geng bukan pilihan, tapi satu-satunya cara untuk tetap hidup. Pilihan lainnya, mati sia-sia. Puncak kengerian terjadi pada September tahun 2008, hanya karena rumor seorang tahanan dipukuli hingga tewas oleh sipir. Neraka La Mesa pun meledak. 3 hari penuh ya. 3 hari penjara ini berubah menjadi medan perang berdarah. Api melalap bangunan, tembok runtun, udara dipenuhi asap pekat bercampur bau daging terbakar. Darah menggenang di lantai, jeritan, kesakitan menggema di setiap lorong. Lebih dari 25 orang meregang nyawa, banyak lainnya terluka parah, teriris, terbakar, dipukul, hingga hampir mati. Sipil kehilangan kendali total. La Mesa menjadi wilayah tanpa hukum, hanya setelah tentara Meksiko datang dengan perlengkapan anti huru-hara. Penjara ini bisa direbut kembali. Namun trauma dan bau kematian itu tak pernah benar-benar hilang. Namun saat itu, La Mesa sudah tidak lagi sekadar penjara, ia telah berubah menjadi neraka di bumi. Kerusuhan berdarah itu membuka mata dunia. La Mesa bukanlah tempat rehabilitasi, melainkan bom waktu yang setiap saat siap meledak, memuntahkan kekacauan dan kematian. Tragisnya, meski dunia melihat horor itu, hampir tidak ada yang berubah. Dindingnya tetap penuh sesat, sistem hukum tetap berjalan seperti kura-kura pincang, dan korupsi merajalela, menyusup ke setiap sudut penjara. Bahkan untuk sekadar bertahan hidup, narapidana di sini bergantung pada keluarganya. Setiap minggu, para keluarga harus datang membawa makanan, air, sabun, dan obat-obatan. Jika tidak, orang yang mereka cintai bisa mati perlahan. Kelaparan di balik jeruji besi, di balik angka-angka dingin tentang kekerasan dan kematian, ada ratusan kisah manusia yang nyata, menyayat hati, seperti Arturo, remaja 19 tahun yang divonis 6 tahun penjara karena mencuri mobil. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku baru 19, aku mencuri mobil, aku divonis 6 tahun, tapi aku tidak tahu bahwa aku juga menandatangani kontrak untuk bertarung demi hidupku setiap hari." Dia bukan pembunuh, dia tidak melukai siapapun, namun sistem hukum yang bengkok melemparnya ke dalam neraka La Mesa, sebuah dunia di mana bertahan hidup jauh lebih penting daripada belajar dari kesalahan. Ada pula kisah seorang wanita yang setiap minggu datang mengunjungi kakaknya. Dengan mata yang lelah menahan air mata, ia berkata, "Kami membawa air dan makanan untuknya setiap minggu. Jika tidak, dia akan kelaparan." Bayangkan, sebuah penjara yang tidak mampu memberi makan dan minum bagi penghuninya. Nyawa kakaknya, seperti banyak narapidana lain, tergantung sepenuhnya pada belas kasihan keluarga di luar sana. Dan Arturo hanyalah satu dari ratusan kisah tragis yang lahir dari tembok penjara ini. Sebagian orang di dalam La Mesa memang bersalah, sebagian lainnya hanya sial, berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Dan yang paling mengerikan, sebagian besar dari mereka bahkan belum dinyatakan bersalah secara resmi, namun tanpa peduli benar atau salah, semua harus hidup di bawah bayang-bayang kelaparan, kekerasan, dan teror yang mengintai setiap saat di La Mesa. Manusia bukan lagi manusia, mereka hanyalah jiwa-jiwa yang perlahan dikikis hingga tidak ada lagi rasa hidup. Jika kamu merasa sistem seperti ini harus diubah, tekan tombol suka dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu kebenarannya. Dan jika kamu ingin melihat lebih banyak kisah nyata yang dunia coba sembunyikan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi.